Shalom. Shalom. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang judulnya Aku akan memberi kelegaan, tetapi proses di mana firman Tuhan ini disiapkan dan mau disampaikan itu tidak lega karena mestinya ada PowerPoint-nya, tetapi kelihatannya ada yang tidak mau kalau itu ditampilkan. Saudara jangan berpikir negatif. Maksudnya itu karena teknisnya apa dan semuanya saya usahakan tadi. Biasanya dia lancar, tetapi akhirnya tidak lancar. Tetapi intinya karena memang kita kemarin Pak Gembala mau supaya ada LCD ya, Smart TV, supaya bisa menampilkan PowerPoint tanpa kabel. Karena memang sekarang semuanya harus didukung dengan teknologi dan alat. Nah, kalau saudara punya data di grup gereja, ada tak kirim PowerPoint-nya, bisa lihat di situ supaya nggak harus lihat ke sini, tapi lihatnya di situ. Diizinkan buka HP dan membuka data. Nah, judulnya. Tapi pertama saya harus beritahu bahwa ini bukan teologi sukses atau teologi kemakmuran, karena saya tidak setuju dengan teologi sukses dan teologi kemakmuran. Saya sudah belajar dari S1, S2 sampai S3 dan bukan STR, tetapi saya sungguh-sungguh belajar dan diwisuda dengan gelar dokter teologi dan mengajar di beberapa STT baik di Medan, di Manado, bahkan di Semarang. Jadi apa yang akan saya sampaikan itu saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan saya menyampaikannya sesuai dengan firman Tuhan. Supaya saudara nanti ketika mendapatkan hal-hal yang baru dan membuat saudara shock, saudara ada pegangan. Ini bukan teologi yang disampaikan dengan sembarangan dan bukan teologi sasetan. Ini teologi yang diolah dan dimasak dengan pergumulan dan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi bukan teologi hasil ekstrak dari AI. Amin. Nah, mari kita membuka di dalam Matius 11 ayat 20 sampai 3, ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Yang mau membacakannya silakan. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagiku, orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya mau berdoa untuk kita sekali lagi supaya kita ketika mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa kalimat, ada beberapa poin yang membekas dalam hidup kita dan saya berharap bahkan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Setiap kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan yang menghalangi kami, yang menutupi mata rohani kami, yang membuat kami tidak berkonsentrasi atau menghalangi kami menerima firman Tuhan,
kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Tuhan saja yang boleh bekerja dan beracara di tempat ini, sehingga kami boleh dimerdekakan karena firman Tuhan. Kami diubah, kami dikoreksi, kami dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat 28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaannya, apakah kita sudah lega atau pura-pura lega? Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan seharusnya menerima kelegaan. Tapi kalau kita belum lega, jangan-jangan kita belum bertemu dengan Tuhan. Tapi kan sudah ke gereja, sudah berpuluh tahun, iya. Bukankah ada ribuan orang yang mengikut Kristus tapi tak mengalami kelegaan? Nah, saya mau kasih pendahuluan dengan satu ilustrasi yang membuat saudara pulang dengan setidaknya ilustrasinya menjadi ingatan. Tak cek. Leset. Saya siapkan 3 amplop. Nah, amplop ini berisi uang dan uang asli, bukan uang monopoli. Pertanyaannya, siapa yang percaya? Percaya ya? Nah, ini saya berikan kepada orang yang mau. Siapa yang mau? Ada uangnya, ini ada uangnya. Saya mau. Siapa yang mau? Saya. Satu kali lagi, siapa yang mau? Saya mau. Coba Pak dibuka Pak. Kayak sirkus ini jadinya. Puji Tuhan. Asli. Tuhan memberkati Pak. Nah, saya mau bertanya kepada saudara. Ketika saya katakan itu isinya uang dan uangnya asli, semua percaya? Percaya semua toh? Lalu saya katakan, siapa yang mau, saya akan kasih, semua percaya? Percaya? Tapi cuma Bapak itu yang bertindak. Dan dia dapat 50.000 beli soto 5 mangkok masih bisa lumayan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, percaya saja tidak cukup. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Tapi kita nggak melangkah, nggak berbuat. Dapat nggak amplopnya? Nah, ini ada 2 lagi. Tapi ini untuk Pak Pendeta. Mau Pak? Makasih Om. Sama Pak Ayahnya. Dapat juga ya. Isinya duit Pak, jadi nggak usah apa. Dapat juga ya. Nah, kenapa saya bagi-bagi duit? Karena saya ulang tahun. Saya sedang belajar ketika berulang tahun mengucap syukur dengan memberkati. Kalau di Manado seharusnya, tapi Pak jangan dijadikan masalah. Kalau di Manado Pak Gembala harus datang ke rumah saya jam 4 pagi, mendoakan saya, lalu pasang lilin,
Yang ulang tahun, lalu makan, lalu didoakan, pulangnya diamplopin. Biasanya begitu. Jadi Bapak Gembala kalau di Manado itu setiap pagi itu habis doa subuh dia langsung berjalan, dia udah hafal jemaat-jemaatnya yang ulang tahun hari itu. Karena saya pun melakukannya waktu itu ketika menggembalakan di Manado. Jadi kunjungi jemaatnya, udah ada daftar namanya, dikunjungi, didoakan, dan yang berulang tahun itu dia pasti sudah menunggu. Jadi kalau sempat Pak Pendeta nggak datang, dia akan mutung, bisa-bisa nggak masuk gereja lagi. Serius, ini metode pengembalaan di Manado. Jadi pendeta harus sibuk kepada jemaatnya, tetapi jemaatnya juga harus sibuk memberkati pendetanya. Jadi saudara jangan mengira bahwa pendetanya disibuk-sibukkan aja, tapi Pak Pendetanya juga sibuk menghitung amplop. Amin. Nah, mari kita lanjut. Ada 3 cara mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Yang pertama percaya, kedua perbuatan, dan yang ketiga kesaksian. Yang pertama itu percaya adalah nyata. Matius 8 ayat 13. Yuk yang membacakannya main cepat-cepat. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan lihat saudaramu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perhatikan di sini dikatakan bahwa pergilah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Jadi apa yang kita percayai, apa yang kita yakini itu nyata. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab ketika Petrus naik kapal, lalu ada badai, lalu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Kemudian Petrus karena penasaran, masuk kui Tuhan, karena yang lain bilang hantu. Perhatikan, sosok yang sama, ada yang bilang itu hantu, ada yang berkata itu Tuhan. Jadi saudara gak usah heran. Petrus berkata, Tuhan, dia mau meyakinkan dirinya. Lalu dia ngomong begini, Tuhan, kalau betul-betul itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan engkau. Kata Tuhan, monggo, turunlah. Petrus apa yang dilakukannya? Turun. Seperti Bapak tadi, langsung datang. Gini-gini, tapi tetap saya tanya, langsung datang dia. Petrus juga datang. Apakah berjalan di atas air itu idenya Tuhan atau idenya Petrus? Idenya siapa? Idenya Petrus. Tuhan gak suruh Petrus, kalau kau mau berjalan di atas air. Enggak, itu idenya Petrus. Petrus percaya kalau Tuhan suruh dia bisa berjalan di atas air, dia berjalan. Perempuan pendarahan selama 12 tahun, udah habis uangnya, kekayaan udah ditolak, Elizabeth apalagi, uangnya udah habis, rumah udah dijual karena dia udah tinggal di jalan. 12 tahun pendarahan, sampai dia harus tinggal di jalan. Ketika dia di jalan itu dia dengan orang ramai, bukan demo, tapi iring-iringan. Dia dengar-dengar bahwa yang lewat itu ada Tuhan Yesus di sana, dan dia belum pernah ketemu Yesus. Tapi dia sering mendengar tentang Yesus. Lalu karena dia tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus, dia merangkak, dia datang. Dia punya keyakinan, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang, merangkak lalu memegang jubahnya. Murid-murid ketika Yesus bilang begini, siapa yang pegang aku? Guru, mbok ya jangan guyon, oh ini guru Munaro, ini demo. Pasti semua orang menyentuh. Bukan, ada kuasa yang keluar dari dalam diriku.
kita percaya Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Amin. Jadi kalau saudara percaya bahwa engkau dilahirkan miskin, maka engkau akan miskin. Serius. Kalau engkau percaya engkau bisa kaya, maka engkau akan berusaha menjadi orang kaya. Ini jelas. Kalau engkau berkata anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak mampu, tidak bisa menjadi apa-apa, tidak bisa menjadi kaya, tidak bisa menjadi pengusaha, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau kau percaya meskipun bapakmu tukang becak, kau bisa kuliah kedokteran dan lulus kemudian melanjutkan S2 di Manado, jadilah seperti imanmu. Saya bertemu dengan banyak orang yang keluarganya tidak mampu, tapi hidupnya berbeda. Tak seperti keluarganya. Ini bukan berarti penghinaan kepada keluarga, tetapi dia tidak mau nasibnya ditentukan oleh kelahirannya. Anda lahir di Kaliungu itu nasib. Anda lahir menjadi perempuan itu nasib. Tapi kalau Anda lahir perempuan lalu dioperasi menjadi laki-laki, itu kurang ajar. Ibrani 11 ayat 6. Coba kita main cepat-cepatan. Ibrani 11 Ayat 6. ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Lalu 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Perhatikan. Di dalamnya termasuk orang kikir. Orang kikir itu pelit. Pelit tidak sama dengan iri. Kikir tidak mau berbagi, tetapi untuk dirinya dia royal, malah boros. Sedangkan orang yang hemat, yang mengelola keuangan dengan baik, dia, bukankah firman Tuhan berkata untuk diri sendiri, untuk kebutuhan kita, doanya begini: berilah kepada kami makanan kami secukupnya. Tetapi di dalam teks lain Tuhan berkata, minta apa saja supaya Bapakku dipermuliakan. Jadi saudara, untuk diri sendiri kita harus mengelola secukupnya, tetapi untuk pekerjaan Tuhan kita harus meminta apa saja. Katakan amin. Itu sebabnya saudara perhatikan orang-orang yang mendukung pelayanan itu semakin diberkati Tuhan. Serius. Orang kikir itu nggak masuk dalam kerajaan Allah. Di mata Allah itu penjahat. Oh itu kan karena Pak Pendeta supaya orang membeli ke gereja. Saya bukan gembala. Saudara kasih di gereja 1 miliar, saya tidak dapat apa-apa. Tapi itu firman Tuhan, itu kebenaran. Yang mengabdi dalam pekerjaan Tuhan itu pasti diberkati lebih dari orang lain.
Dan orang yang tidak mau memberi di gereja biasanya lebih banyak ngomongnya daripada perbuatannya. Yang suka memberi itu diam-diam biasanya. Yang nggak memberi ribut. Kalau laporannya nggak ada, nggak ngasih, minta laporan. Ini mesti begitu, itu mesti begini, begitu, ini, ngomong tak. Yang ngasih duit diam aja. Itu sejak zaman Alkitab. Ketika di bait Allah berbaris orang memberi persembahan, ada 2 ibu janda yang memberikan seluruh hidupnya 2 keping perak. Lalu kaum nyinyir bilang begini, masa kasih persembahan cuma 2 keping? Yang nyinyir ngasih tak? Enggak, nonton. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, yang diberikan ibu janda ini lebih besar dari yang diberikan yang orang kaya. Nah, bukan berarti saudara perhatikan, bukan berarti orang kaya tidak berkenan kepada Tuhan, bukan berarti persembahan orang kaya tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, perbuatan adalah bukti iman. Yakobus 3:18 dikatakan begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepada aku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tadi sudah kita lihat dengan sangat jelas, singkat padat. Percaya, tak bertindak. Satu-satunya yang bertindak. Tadi saya kalau ada datang 2 orang, saya malah bingung. Ya diundilah. Atau siapa yang lebih dulu cepat datanglah. Karena memang di dunia ini, di dalam Tuhan pun itu cepat-cepatan. Saya beritahu, di dalam Tuhan itu pun cepat-cepatan. Terlambat bergerak, gak dapat apa-apa. Terlambat bergerak, kelaparan. Terlambat bergerak, masalah. Selanjutnya, iman yang hidup menjadi kesaksian. Filipi 2:15 dikatakan demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, bukan di surga. Jadi saudara yang berusaha menjadi bintang di surga, tetapi harus menjadi bintang di dunia. Ini jelas. Jadi saudara nggak usah, nantilah di surga, nantilah di surga. Loh, Tuhan bilang di dunia. Kalau mau berkarya di dunia, kalau mau menjadi bintang di dunia, jangan tunggu mati, telat. Jangankan berkarya, ada orang mau bertobat aja sesudah mati. Masih ingat kasus orang kaya dengan Lazarus yang miskin? Masih ingat? Ketika orang kaya sedang disuk ya, dimasukkan kuali, ya banyak kira-kira begitulah, pokoknya tersiksa lah, dibakar, panas. Lalu melihat Lazarus yang miskin itu di pangkuan Abraham. Tiba-tiba saja orang kaya ini tiba-tiba kepingin menjadi penginjil, kepingin menjadi hamba Tuhan, kepingin mau melayani. Bapak Abraham, utuslah aku kembali ke dunia. Aku mau memberitahukan kepada saudara-saudaraku, masih ada 5 Tuhan yang belum bertobat. Dan dia tak bertobat. Dia pikir ini macam di dunia main akal-akalan. Tuhan, aku kan mau jadi pendeta nih, beri kesempatan kedua dong.
Abraham sambil gini deh. Tapi ketika Abraham ini ada suara begini, malaikat bernyanyi, terlambat sudah kau datang padaku, pakai musik kentur, kentak, tak kentur, pakai musik keroncong. Kalau mau berkada itu sekarang. Loh Pak Pendeta, saya masih muda, tidak apa-apa, bagus. Memberi diri sudah masih muda, jangan cari alasan. Nanti Pak Pendeta kalau udah pensiun, kamu yakin sampai pensiun? Nah, Pak Pendeta udah tua, saya 58 hari ini. Dan saya masih punya impian, punya cita-cita dengan Pak Gembala buat buka gereja di kota. Masalah bisa apa enggak? Yang penting minta dulu, yang penting mau dulu, yang penting kerjakan dulu. Jangan cari alasan. Amin? Bilang amin lah dengan semangat. Perhatikan Ayub 1 ayat 8 sampai 19. Iblis mau Anda menjadi miskin. Ketika Ayub diberkati oleh Allah, iblis tidak suka. Nanti baca di rumah, kali baca soalnya pandangan itu. Lalu iblis memberikan konsep bahwa kalau kaya akan setia, jujur dan takut akan Allah. Dan kalau miskin akan mengutuki Allah. Ini benar apa enggak? Dan jelas ini ide iblis kok. Pasti salah. Apakah kalau orang kaya pasti jujur, pasti setia, pasti takut akan Tuhan? Nah, pertanyaan, apakah semua orang kaya tidak takut Tuhan, tidak jujur, tidak setia? Tidak. Nah, apakah kalau orang miskin pasti setia, jujur, taat kepada Tuhan? Artinya kaya atau miskin sama aja. Amin. Tapi Tuhan mau sebenarnya saudara dan saya itu kaya. Gimana? Di sini ada yang alergi kaya enggak? Kalau dibikin kaya tiba-tiba gatal-gatal, alergi gitu, batuk-batuk nggak nyaman, langsung flu, ada? Ada? Ada. Tapi kok kenapa suka miskin? Dari zaman Hawa sampai Angelina Sonda, iblis kerjanya berdusta. Perhatikan di dalam ini teksnya sama. Yohanes 10 ayat 10. Silakan dibaca. Kencang, suara kencang, keras. Karena di sini ada dua kehendak di sini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, di sini ada dua kehendak. Iblis mau, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri apa? Dia mencuri sukacitamu, mencuri semangat hidupmu, dan membunuh karaktermu, membinasakan jiwamu. Itu sebabnya saudara berhadapan dengan lingkungan yang mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera. Bertemu dengan orang-orang yang membunuh karaktermu, membuli, mengkhianati, karena targetnya di situ supaya engkau dibinasakan.
Jadi sebenarnya itu nggak boleh dinikmati. Ada orang senang sekali mengenang masa lalu. Dia bisa tetap bersedih kalau mengingat masa lalu. Herannya saudara, humor yang diulang-ulang gak membuat saudara tertawa berkali-kali. Basi. Betul? Betul? Entah kenapa kesedihan kok bisa membuat saudara berulang-ulang menangis. Kelewatan. Kenapa? Di sana ada Mbak Lucifer yang memastikan engkau terikat dengan masa lalumu, sehingga engkau menyesali kenapa aku dilahirkan menjadi orang Batak. Di kampung pula itu, saudara, saya dilahirkan itu gak ada listrik, gak ada, semuanya gak ada. Lalu tanggal 13 malamnya itu hujan karena beberapa bulan sebelumnya itu musim kemarau. Jadi orang tidak bisa memanen bawang, memanen ubi karena kalau tanahnya keras. Ini kan di Samosir, di gunung, di Pacul juga itu keras. Nah, pada malam waktu saya mau lahir, hadir di dunia ini, hujan deras. Jam 7 setelah saya sudah lahir, hari Kamis. Kok tahu? Ya diberitahu lah. Masa saya lahir langsung catat tanggal lahir saya. Lalu bapak saya pergi ke kebun, maksudnya mau mengambil ubi. Ternyata ubinya keduluan dipanen orang. Dicabutin, diambil buahnya, tinggal batang-batangnya. Bapak saya pulang nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah dia bilang, "Sial kali. Biasanya nggak bisa dicabut karena keras tanahnya, tiba-tiba hujan malah orang yang ngambil." Itulah sebabnya nama saya pada waktu itu dibuat Sial Ben. Oh, ini serius, ini bukan, saya tidak guyon. Dibuatlah nama saya Sial Ben karena sial. Lahir kok hujan, lalu hasil ladang dicuri orang. Nah, nama ini dibawalah ke SD. Setiap kali ada tugas menyanyi, kan namanya A, saya yang pertama menyanyi. Dari sana ke sini saya udah gemetar, saya paling nggak bisa dipanggil ke depan. Nah, waktu itu karena itu berhubungan dengan nilai, saya ke depan. Begitu sampai di depan ke sana, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, ayo maju sampai duduk di kursi. Sesingkat itu. Selesai. Lalu kelas 6 pas mau tulis ijazah, kan kita saya nggak punya akte, saudara. Akte saya itu sesudah saya mau menikah baru diurus aktenya. Zaman saya mau sekolah pun nggak ada apa gini cukup enggak, kalau nggak cukup belum masuk. Makanya saya telat masuk. Saya kecentek waktu itu. Karena lahir nggak minum susu, minum tajin. Ini ada yang tahu tajin tak? Nggak tahu tajin tak? Saya mesti tahu. Mesti tahu tajin Pak, mesti. Nah, karena saya nggak minum susu, makan coklat, nggak pernah makan permen, udah besar minum susu mencret. Serius sampai sekarang saya kalau minum susu mencret kelewatan. Nggak cocok ususnya. Usus desa.
Ini kalau nggak ada korban begini, bisa lama nanti karena saya sering ngelantur. Kembali ke sini ya. Nah, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, ini Tuhan Yesus mengatakan, bukan saya, saudara jangan belajar. Tetapi Yesus datang untuk memberi kamu hidup dan menghidupinya dengan segala kelimpahan. Kok nggak bilang amin sih? Kelimpahan 1, 2, 3. Ya, kecuali saudara menikmati hidup miskin, saya udah bosan. Dan kelamaan saya ditipu. Karena saya pun dulu salah menerjemahkan, ikut doktrin gereja. Oh, yang dimaksud di situ, hidup di situ adalah menggunakan kata zo, bukan bios. Nah, zo itu adalah hidup kekal. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata, jadilah kamu di bumi seperti di surga? Senjata pamungkas orang yang menikmati hidup miskin itu 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah bukan, Pak. Baca lagi, Pak. 1 Timotius 6 Ayat 10. ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Akar kejahatannya apa? Cinta. Tapi pendeta menghotbahkan itu uangnya. Lalu banyak orang alergi dengan uang. Orang Kristen alergi kaya, takut gak masuk surga. Meleset. Makanya orang Kristen itu lebih menikmati kalau menderita. Saudara, Bapak Ibu, Anda gak perlu berdoa minta menderita, pasti menderita. Karena itu paket komplit. Begitu lahir saudara pasti menderita. Apalagi kalau lahir di tengah-tengah keluarga yang menderita. Jadi gak usah dicari. Nah, tugas saudara keluar dari penderitaan itu. Ya, diubah ya, jangan salah lagi ya. Bukan uangnya. Akar kejahatan bukan uangnya. Tetapi tidak ada uangnya. Kalau tidak ada uang, ibu-ibu mencuri susu di supermarket. Alasan nggak ada uang. Penjarahan terjadi gara-gara apa? Nggak ada uang. Bahkan nggak cinta uang pun kalau nggak ada uang berdosa. Selalu berdoa, Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Supaya kalau aku miskin, tidak menghina Tuhan dengan mencuri. Supaya kalau aku kaya, tidak menyombongkan diri dan melupakan Tuhan. Berilah aku secukupnya. Pas beli mobil, uangnya cukup. Pas gereja perlu uang untuk bayar cicilan, beli LCD, beli semua. Persembahannya cukup. Mau jalan-jalan ke luar negeri, uangnya cukup. Bayar uang kuliah anak, uangnya cukup. Beli apa aja uangnya cukup. Lah kalau nggak kaya namanya apa? Ya terserahlah saudara menggunakan istilah cukup, pas-pasan, kaya, diberkati, makmur, sukses, terserah kamu. Jangan karena istilah kita alergi dengan istilah ini, tapi ternyata kepingin
direkam ini ya, saya nanti mau setting. Uang memudahkan segala urusan. Perhatikan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Anda kalau nggak punya uang, angel. Tapi kalau punya uang, lancar. Nah kita kan karena nggak punya uang, makanya mengandalkan BPJS. Ngantri. Pak, BPJS itu jam 3 sampai kita tunggu. Ya saya masih BPJS, masih mengandalkan itu, belum punya uang kok. Tapi bukan membuat saudara merasa kecil karena masih pakai BPJS. Yang belum pakai BPJS ini sekarang daftar karena kamu punya uang. Nanti kalau sakit, tapi kalau punya uang, BPJS enggak umum, bayar DW. Milih dokter, milih kelasnya, terserah di rumah sakit mana. Pak di sini ini penyakit ini nggak bisa dideteksi sampai sini, bawa ke Singapura. Ada uang nggak? Amin. Mau nggak jadi orang seperti itu? Mau. Yang malu-malu ini nggak mau apa? Itu menentukan saudara. Kemarin saya bahkan bawa Bitcoin toh. Bawa Bitcoin sekarang ini 2 miliar loh. Wah nanya bapak, belum saya punya. Kok pamer? Nggak bayar kok. Abraham, Tuhan janjikan dia akan menjadi bapa segala bangsa. Waktu itu namanya masih Abram. Setahun sebelum dia punya anak, Tuhan bilang sekarang ganti nama Abraham. Nanti cari artinya apa. Ketika dia bilang begitu, istrinya di dalam kemah ketahui. Kenapa? Karena dia udah mandul, udah lama. Nggak mungkin dia kan gitu. Kita kadang-kadang menertawakan firman Tuhan, kita menertawain Tuhan. Sebelum dia menjadi bapa banyak orang, segala bangsa, namanya udah diganti duluan. Itu kan wagu mestinya. Misalnya orang kere tiba-tiba ngaku kaya, aku konglomerat, pasti bilang gila. Tapi Tuhan mengizinkan itu dan memperlakukan itu. Untuk apa? Untuk melatih kita tetap percaya meskipun tidak melihat. Katakan amin. Amin. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan. Kalau Anda mengaku diberkati, Anda harus kaya. Karena berkat Tuhan itu menjadikan kaya. Kerja keras enggak. Karena kalau kerja keras menghasilkan kekayaan, ini bukan kaya, ini pekerja keras semua ini. Saya pernah kerja nyopir Grab sampai jam 12 malam mengejar poin. Nggak kaya-kaya. Malah mobilnya nggak dilanjutkan kreditnya. Adik senasib. Jadi kerja keras tak menghasilkan apa-apa. Maksudnya tidak bisa menghasilkan kekayaan. Karena kekayaan itu mindset. Saya 18 tahun punya keyakinan bahwa pendeta nggak perlu kaya, nggak perlu punya rumah. Sampai
Ketika saya nggak punya rumah, betul-betul nggak punya rumah, tapi nggak bisa bayar kontrak, baru saya bangun. Wah, kaget saya. Dan kekagetan saya itu membaca iklan Pak Pendeta Sinaga, Oper Kredit di Delta Asri 6, Blok E, nomor 2. Kami diskusi, dan itu membuat kami berkenalan. Dan waktu itu saya masih nyicil Sigra 3.200.000 cicilannya. Saya nggak punya pekerjaan, saya di PHK. Istri saya juga ada di PHK, dipotong 30%. Jadi singkat ceritanya nggak cukup, gitulah. Nanti diceritain semua, malah curhat. Nggak cukup. Sejak saat itu saya sadar bahwa keyakinan saya salah. Saya bertobat, lalu saya cari cara untuk keluar dari kemiskinan. Udah keluar belum? Tapi setidaknya sekarang ini nggak separah dulu. Saya punya uang 4, tapi nyicil. Tapi hasil mengontrakannya bisa bayar cicilan dan saya masih susuk. Enak apa enak? Dan tujuan khotbah saya bukan memberitahu saudara saya punya uang 4. Jadi nanti jangan salah. Pulang-pulang saudara, Pak Pendeta kaya. Karena orang kadang-kadang subjeknya sama, yang diterima beda. Padahal saya mau menolong saudara dan menolong saya keluar dari jebakan iblis. Iblis itu suka kalau saudara miskin, menderita, melarat kalau perlu. Supaya apa? Supaya saudara tak punya pengharapan. Datang pun ke gereja saudara nggak punya rasa. Engkau diperlakukan tidak adil. Itu cara iblis membunuh karakter, mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri semangat hidupmu, supaya engkau bahkan di gereja pun orang nyanyi lomba-lomba, engkau goyangnya masih syukur. Ku menang, mari sukacita. Tapi coba kalau kemenangan itu dalam dirimu, meskipun WL-nya meletak-meletot, Anda tetap memuji Tuhan dengan penuh semangat karena ada api di dalam. Amin. Saya coba cari dengan bantuan AI 10 orang terkaya di dunia, 100 orang terkaya di dunia, berapa orang yang beragama Kristen. Nah, AI kan tidak beragama. Sudah menganggap AI itu Kristen. AI itu netral. Jawabannya begini. Tidak ada data spesifik yang menunjukkan secara pasti jumlah orang Kristen dari 100 orang terkaya di dunia. Karena data ini seringkali tidak dipublikasikan secara resmi atau tidak secara spesifik mengaitkan agama dengan kekayaan individu dalam daftar orang terkaya global. Namun, perhatikan, AI pun percaya berdasarkan kajian tentang kekayaan dan agama, Kristen adalah agama yang pemeluknya memegang persentase kekayaan terbesar di dunia. Masalahnya saudara mau nggak ada di dalam itu? Kalau saudara hanya memilih, wes miskin wes rapopo, jadilah seperti imanmu. Oh enggak, aku udah bosan miskin. Aku mau berteriak, aku mau menjadi kaya. Urusan bagaimana nanti urusan Tuhan dan dirimu. Kira-kira ketika Petrus, Guru, kami itu memang engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Kira-kira waktu itu Petrus memikirkan bagaimana cara berjalan di atas air, enggak?
Tapi ingat tujuannya bukan mau pamer. Guru, aku berjalan dasar kelihatan keren gitu loh, supaya di antara murid-muridnya cuma aku yang berjalan dasar. Cepling. Enggak. Dia hanya mau meyakinkan dirinya. Karena Petrus itu keras kepala, seperti saya dan saudara. Orang-orang keras kepala yang mesti seperti itu caranya. Orang-orang sablon, kayak gini nih, orang-orang yang rusak. Misalnya ini kita kalau motor itu udah mati mesin, udah dibututkan, wes bodong, nggak ada surat-suratnya, wes parah lah. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, yang botot tadi menjadi motor klasik yang harganya lebih mahal daripada motor anyar terbaru. Amin. Karena seperti saya kan nggak mungkin diubah tiba-tiba jadi umur 24 tahun, nggak bisa. Anakku piye? Sudahlah anakku, istriku. Amin. Sering kali terjadi malpraktek iman. Nah, ini kalau tadi pakai PowerPoint enak karena ada gambarnya. Satu ketika seorang tukang penebang pohon, kalau dia memotong itu hanya pakai gergaji manual. Lalu karena dia hasil bekerja, lalu berhasil menyekolahkan anaknya pun menjadi kaya, kemudian dia mau supaya bapaknya ini ringan kerjanya, dibelikan gergaji mesin namanya ya Shinso, apalah pokoknya gergaji mesin lah. Dibawalah ke rumahnya dan diberitahu, Pak, ini lebih gampang kalau pakai ini. Pergilah dia ke kota. Bapaknya pun mulai menggergaji pakai Shinso. Kalau gergaji biasa kan ringan, lah Shinso berat. Dibangun, krak, setengah mati. Panggil tetangga bantu, setengah mati nggak bergerak. Itu namanya malpraktek. Salah paham. Mestinya kita ini diberkati, dan karena diberkati kita menjadi orang yang bersukacita, bersemangat. Karena kita orang bersukacita dan bersemangat, biasanya kita akan menjadi cerdas. Kalau kita orang yang menjadi cerdas, kita akan mendapat ide-ide baru untuk bagaimana cara berbisnis, mengerjakan banyak segala hal, dan kita berhasil diberkati dan banyak uang dan kaya raya. Tapi karena kita menggunakan gergaji mesin dengan cara menggunakan gergaji tangan, bukan malah senang, malah tersiksa. Beberapa salah paham begini. Kalau lihat orang kaya gitu, iya kaya tapi tidak bahagia. Dari mana kamu tahu dia kaya tapi tidak bahagia? Kita kan jadi gitu. Padahal karena ini. Kaya nggak bahagia. Begitulah cara orang miskin menghibur diri supaya tetap dalam kemiskinan dan nggak apa-apa. Lalu kaya tapi mati juga. Emang miskin nggak mati ya? Sering ini ada nggak yang punya orang model begitu di sini? Saya dulu begitu, Pak. Pengalaman pribadi kok. Makanya tamu nyampaikan. Kaya tapi pelit. Benar apa benar ya? Oke, contoh kasus. Nah, saya minta maaf kalau ini ada yang tersinggung.
ada urusan, yang penting saya sampaikan firman Tuhan. Apapun itu kebiasaan burukmu, seringkali orang mencari alasan untuk supaya kebiasaan buruk itu gak apa-apa. Saya tidak akan sebut, nanti saudara minggu depan gak mau ke gereja. Apapun itu kebiasaan burukmu, biasanya ada 3 cara untuk tidak mau keluar dari kebiasaan buruk. Menyalahkan keadaan. Soalnya di tempat kerjaku begini, A, B, C, D. Kalau enggak menyalahkan keadaan, yang kedua, cari alasan. Soalnya kalau aku nggak begini, nggak bisa. Kalau aku nggak mengikuti korupsi menurut atasan, saya nggak naik pangkat dan macam-macam. Jadi menyalahkan keadaan, cari alasan, dan yang terakhir itu membenarkan diri. Kan Tuhan tahu roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lah orang udah memang begini loh, sejak kecil loh. Halo? Nah, tapi kita tidak mau, saya sudah belajar, khotbah pun tidak mau berlama-lama dalam hal negatif. Kita cari solusinya. Solusinya yang pertama, ubah sikap. Jadi orang kalau misalnya biasanya kan sering kali orang bekerja itu berdasarkan mood, namanya moody. Aku Reno, pokoknya lagi gak enak, pokoknya suasana hatiku lagi gak nyaman. Emang kalau suasana hatimu lagi gak nyaman, boleh gak bayar cicilan? Boleh ya? Boleh. Cicilan menunggak, soalnya aku perasaanku lagi gak enak. Dan kalau itu bayar. Jadi jangan bergantung kepada suasana hati. Suasana hati bisa diubah. Katakan amin. Ketika engkau tidak bersemangat, bisa diubah. Pergilah ke cermin, tertawakan dirimu di sana, buat mukamu meletak-letak, gitu, sampai kau tertawa, nggak ada alasan. Karena ketika engkau gembira, ada hormon yang keluar dari otakmu yang membuat engkau bersemangat. Jadi, suasana hati bisa diubah dengan mengubah sikap. Anda bisa lompat-lompat, Anda bisa lari-lari. Saya pernah mendengar Tung Desem bilang begini, untuk mengubah suasana hatinya, dia naik sepeda jam 12 siang sampai keringetan. Kalau orang bilang ke tangannya, wah gila, naik sepeda itu kok tengah hari. Biar lebih gila kalau senang dengan keadaannya, gak kemana-kemana. Saya mau berubah. Saya mau beritahu bahwa kalau saudara tetap melakukan hal yang sama, kebiasaan yang sama sepanjang tahun, lalu ada 30 Desember ada resolusi, aku mau ini, aku mau tahun depan, tapi dilakukan tetap sama, hasilnya sama. Berapa banyak di sini tiap tahun ada resolusi, macam-macam. Berubah enggak? Karena hidupnya tergantung suasana hatinya. Suasana hati bisa diubah dengan mengubah sikap. Bisa dengan lompat-lompat, menyanyi, terserah. Lebih baik Anda terlihat gila daripada terlihat waras. Nangkep enggak ini?
Memang Anda terlihat gila, tapi banyak uang enggak? Amin? Saya mau jujur saudara, saya tidak begini, saya udah ada Bitcoin. Yang asli loh, bukan yang kemarin kepingan dari Shopee, asli. Berapa Pak Pendeta? Itu rahasia. Simpen gue. Saudara penasaran. Tapi jangan karena saya bilang punya Bitcoin, lalu sudah akan pulang ke rumah pinjam duit, pinjam 100, enggak. Saya beritahu kepada jemaat ya, yang punya niat meminjam uang, tidak akan saya beri. Karena saya punya teman, marga Saragi pula itu di Geraha Raya gua. Pak Buddha, pinjam dulu duitmu, 10 juta aja, aku mau buka warung. Ku bikin nanti namanya rumah makan Walben Namora. Gak usah kau bikin namanya nama aku kalau kau mau bikin rusuh. Aku jawab sampai sekarang. Batalkan niatmu kalau rencana pinjam duit, apalagi kau ke saya. Gak akan dapat. Sorry. Lebih baik Anda sakit hati sekarang daripada nanti pas datang ke rumah. Tapi kalau Anda datang ke rumah bawa martabak, bawa goreng pisang, saya akan sambut dengan tari-tarian dan memberkati saudara dengan doa dan ucapan syukur. Pulanglah dengan damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Selain mengubah sikap, yang kedua mengubah fokus. Jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada hasil. Kalau saudara mau memulai bisnis, jangan yang dipikirkan nanti kalau gagal piye, ganti dengan nanti kalau berhasil piye. Efeknya sama ke dalam jiwamu, hasilnya beda. Kalau saudara bertanya nanti kalau gagal piye, sampai mati nggak mau berusaha. Jadi kalau saudara mau takut nggak berhasil. Kok berhasil nanti kalau berhasil piye? Kok jadi miliarder piye? Mana gitu aja saudara. Karena otak nggak bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Silakan dites. Makanya saya beli Bitcoin yang palsu. Otak saya nggak bisa bedakan itu palsu atau asli. Silakan beli yang palsu dulu, pegang-pegang. Sekarang, nggak apa-apa. Serius, kelihatan gila nggak apa-apa kalau akhirnya dapat. Saya mau mengajak gila ini. Loh, firman Tuhan berkata, Injil adalah kebutuhan. Dan kalau sekarang belum terlihat gila karena ikut Tuhan, belum Kristen beneran. Amin. Amin. Jadi kalau masih sudah terlihat biasa-biasa, sama aja dengan tetangga. Jangan-jangan kau bukan Kristen beneran, masih KW atau sosok Kristen. Karena Kristen yang benar itu, yang asli itu harus terlihat sabdan. Banyak contoh. Itu Petrus bilang perjanjian saya gila nggak ya? Gila nggak? Gila. Saya juga mulai terlihat gila. Jadi fokus kepada hasil, fokus kepada yang positif, fokus kepada alasan-alasan saudara mencapai tujuan. Karena yang membuat saudara gagal itu banyak, itu tugas tetangga, tugas haters. Saudara jangan ambil tugas haters. Ada ibu-ibu di kampung-kampung di Sidikalang sana, namanya anak pakat. Jadi ternyata dulunya kontennya itu berisi di kebun, di ladang. Kebetulan istrinya itu cantik, putih, kinclong, bening. Lah suaminya hitam, jelek, goblok lagi. Itu pula itu. Lalu buat konten berbahasa
bahasa Inggris, ternyata istrinya mengajar bahasa Inggris online. Nah itu direkam juga, dijadikan konten sama suaminya. Suaminya konten kreator, followernya 500.000. Ada uangnya nggak itu? Ada. Dia jelek kalau banyak uang nggak apa-apa. Lalu banyak komentar. Kok jelek kali suamimu itu, ganti aja lah. Banyak. Jadi itu merendahkan, membuli, itu bukan tugas saudara. Apalagi sasarannya dirimu. Itu pekerjaan haters. Enggak usah diambil alih pekerjaan itu. Tugasmu menolong dirimu supaya harapanmu berhasil. Begitu aja kok repot, saudara malah menape-nape, nyusahin diri. Bantu haters pula itu. Ubah fokus. Kemudian yang terakhir, meskipun enak tapi kalau kepanjangan nggak enak juga. Mau habis, ubah perkataan dan iman. Mulai sekarang mengganti kata-kata, mengubah kata-kata, mengubah keyakinan. Aku bisa jadi kaya. Kalau ada orang mendekat waktu kamu, nggak mungkin urusanku. Karena kalau saudara kepingin kaya itu banyak haters. Kalau anda kepingin sukses banyak pembenci. Amin. Pembenci pun diamenkan. Ubah perkataan. Pegang kepala, berkati diri, mengatakan, yuk, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Kira-kira kalau tambah sehat bagus gak? Tambah kuat bagus gak? Tambah kaya bagus gak? Kok malu-malu? Lu kan ada isi-isi banyak kan saudara. Mau kaya, mau sehat, mau kuat ada isi. Piye kok karepmu? Anda kelihatannya lebih menikmati menjadi orang pelit karena nggak punya apa-apa. Ini secret kita, cuma kita aja ya. Gak usah bongkar di luar. Nanti malu. Karena bagi orang yang nggak percaya Tuhan ini memalukan. Kan terlihat gila. Jadi saya mau ajak saudara menjaga rahasia masing-masing. Pulang di rumah, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Bukan mistis, bukan mantra, tetapi ini incantation. Artinya begini. Kita meyakinkan firman Tuhan, meyakinkan nasib kita ada di tangan Tuhan. Nah, Tuhan gak perlu diyakinkan, kitanya yang perlu diyakinkan. Tapi kita akan sering mencoba meyakinkan Tuhan toh. Lagu-lagunya aja, coba cek. Lagunya seringkali mencoba meyakinkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu kaya, Tuhan sanggup. Nah, kitanya gak berubah. Karena lagu itu hanya di gereja. Coba kalau dibawa pulang. Mulai sekarang punya kebiasaan, terserah kalau dibilang gendek, urusan. Dan saudara lihat, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Kalau saudara punya harapan yang lain, tambah ganteng, banyak umur, tambah cantik, tambahin sakarmu. Karena apa yang kau percaya itu yang jadi. Ini khotbah ulang tahun dari saya, umur 58 tahun. Saya berharap saudara pulang bukan mengingat ulang tahun saya, tapi mengingat khotbah saya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa.
kepala dan taruh tangan kiri di dada, kita berdoa. Bapak, firman-Mu berkata bahwa kami orang yang diberkati. Karena kami orang yang diberkati, tentulah apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat kami sehat, panjang umur, kuat, bijaksana, rajin, dan cerdas. Sehingga kami akan menemukan banyak ide-ide baru untuk mendatangkan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berteriak bersama-sama. Katakan 1, 2, 3. Amin.